Di tahap kali ini kita akan integrasi dengan Spring Boot atau backend-nya. Jika kalian sudah menonton, berarti tinggal maksudnya menonton tentang menjalankan Spring Boot di Docker itu. Nanti saya kasih link di atas. Nah, Docker PS. Nah, di sini Spring Boot-nya sudah jalan ya. Artinya di sini. Dan jika kalian sudah bisa mengakses ini, artinya Spring Boot-nya sudah bisa jalan. Buat kalian yang pengen tahu gimana cara downloadnya, saya kasih linknya di atas. Kalian tonton terlebih dulu demonya tentang Spring Boot Authentication. Nah, karena kita udah menjalankan backend-nya, sekarang kita lanjut ke membuat ini ya, service. Kita perlu membuat service, tapi sebelum itu kita perlu menambahkan di sini import HTTP client Angular common terus HTTP. Nah, terus kita masukkan HTTP client, client modul maksudnya. Kita import di sini HTTP client modul. Lalu kita perlu menambahkan juga router modul Angular router modul. Nah, kita masukkan juga. Oke, masuk. Kita rapikan, save. Lalu kita perlu membuat service. Ini dia. Service authentication. Nah, terus kita masukkan di provider. Out service. Nah, udah kita simpan. Lalu kita lihat di service. Nah, di sini. Di out service ini kita perlu import HTTP client. Lalu kita membuat sebuah function login. Lalu di login ini ada login request, isinya login, model yang kita buat tadi. Lalu return this HTTP client, kita metodenya post. Bisa kalian lihat di sini ya. Nih, out login metodenya adalah post. Kita post ini ke URI-nya, lalu kita masukkan ke login request. Oke. Endpoint-nya kita perlu menambahkan environment host di sini. Hostnya yaitu
http localhost 8080. Gimana sih nulisnya? Tunggu. Saya lupa nulisnya. Itu dia. http localhost 8080. Lalu jangan lupa koma. Copy, lalu di protnya juga kita masukkan. Kita save. Lalu di sini kita perlu membuat host kita masukkan di sini host slash this host ya, out slash login ya, betul. Lalu kita simpan. Udah, sekarang kita kembali ke halaman login komponen. Nah, di dalam login komponen ini kita perlu memasukkan si out service tadi yang kita buat, private out service. Nah, out service udah. Out service, lalu kita panggil di sini this out service login, kita tambahkan this login request. Objek yang kita kirim adalah login request. Lalu kita subscribe, kita masuk respon. Di respon ini ketika berhasil kita log responnya. Oke. Oh iya, kalau error kita log error. Ya, itu dulu aja. Nah, sekarang kita coba. Udah jalan belum? Oke. Sekarang kita coba akses ke halaman login. Nah, di backend ini saya sudah menyediakan user default ya. User defaultnya itu user, lalu passwordnya password. Kita clear dulu, kita lihat networknya. Ketika login, nah kita lihat nih. Oke, dia sudah mengirim respon token. Artinya loginnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita gimana nih setelah login? Kita perlu menyimpan si token ini nih ke local storage. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita perlu menyimpan ke local storage. Nah, biar lebih rapi juga, kita perlu menambahkan di sini simpan ke gimana sih? Ya, simpan ke out service login. Nah, store token. Kita perlu membuat function di out service ini
Nah, di JWT token itu kita kasih nama aja. Nah, ini. Kita perlu membuat sebuah function store token. Fungsinya untuk menyimpan token ke local storage, ya. Oke, sekarang kita panggil fungsinya. This out service store token respond dot token. Nah, responnya ini kita rubah aja tipenya any. Udah, sekarang oke. Tunggu ya. Login setelah kita simpan ke ini, lalu kita setelah login mau ngapain? Nah, di sini kita perlu menambah meredirect ya, meredirect ke halaman home atau beranda. Kita perlu menambahkan router. Lalu kita panggil aja di sini. Ketika sudah berhasil, lalu kita this router dot navigate slash, atau biar keren ya, gimana, udah gini dulu aja kali ya. Saya mau menambahkan ini sebetulnya, tunggu ya. Jadi ketika ngakses endpoint apa, kita akan menambahkan redirect. Activated route. Nah, di sini kita membuat istilahnya apa ya? Ketika mau ngakses home, lalu dibalikan ke login. Ketika login berhasil, dia akan ke halaman terakhir yang diakses gitu. Return URL. Nah, ini fungsinya ya. Kita menambahkan param return URL. Oke, save. Sekarang kita coba login lagi, user, password. Nah, artinya ketika login berhasil, ya ini udah ada tokennya. Lalu ketika login berhasil akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kita lihat nih di local storage-nya. Application local storage. Nah, kita sudah berhasil menyimpan JWT token ini ke local storage. Oke, halaman login cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan ke video berikutnya untuk logout.